Assalamualaikum. Oke, jadi hari ini Ibu bersama Bu Syifa akan mengadakan apa Bu? Supervisi hampir ya mungkin. Observasi gitu. Jadi Ibu mengajar akan diobservasi oleh Bu Syifa seperti itu ya. Maka Ibu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon izin ya untuk kelas 10-2 ya ini ya. Hari ini Ibu akan ikut belajar di kelas kalian dan ikut membersamai kalian dalam pembelajaran bimbingan konseling berarti ya. Nggak keberatan kan? Ya. Oke, baik, terima kasih. Makasih Bu Ya, Puji, silakan. Oke. Gimana hari ini? Udah siap ya? Siap. Tadi udah berdoa di pelajaran pertama? Sudah. Oke, tapi alangkah lebih baiknya kalau kita mungkin berdoa lagi membacakan Al-Fatihah aja ya. Sok dipimpin oleh KM-nya. Jika berdoa dalam hati mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang tidak hadir hari ini siapa? Tidak ada ya? Hanya yang dispen doang ya? Oke. Yang dispen ada sekitar 7 orang. 7 orang? Betul ya? Oke, hari ini kita akan membahas tentang konsep diri. Konsep diri. Kalau dari kata konsep diri, apa yang kalian ketahui? Giliansyah nggak jadi? Apanya? Dispen? Nggak jadi kayaknya. Oke, silakan duduk. Konsep diri, apa yang kalian ketahui tentang konsep diri? Mengenai diri kita. Mengenai diri kita apa aja? Emosional. Terus? Karakter. Perilaku, karakter. Terus? Bakat dan Minat. Itu jadi konsep diri itu keseluruhan tentang diri kita yang sudah kita ketahui gitu. Kenapa sih kita harus mempelajari konsep diri? Karena tujuannya untuk menentukan langkah selanjutnya. Jadi kan kalau kita sudah tahu nih konsep diri kita apa, kita tahu akan dibawa kemana nih diri kita, bakat kita apa, salurkannya ke apa misalnya gitu kan. Kalau bakat kita di seni, kita salurkannya ke hal-hal yang bersifat kesenian gitu. Jadi bisa dipahami ya tujuan kenapa kita harus mempelajari konsep diri. Oke? Oke, selanjutnya kalau yang Ibu jelaskan tentang pengertian konsep diri yang pertama. Jadi itu konsep diri adalah sekumpulan atau semua hal yang ada di dalam diri kita. Di dalam konsep diri ada komponennya. Ada 4 komponen di dalam konsep diri. Yang pertama ada self ideal atau diri yang ideal. Itu seperti apa kira-kira? Self ideal. Baik. Hah? Baik. Yang baik. Self ideal yang baik, betul, tapi kurang tepat. Ada yang mau menambahkan? Self ideal. Self ideal. Ideal berarti sesuatu yang sesuai. Jadi apa yang kita harapkan tentang diri kita, yang kita inginkan tentang diri kita, yang sesuai dengan harapan kita. Jadi yang pertama komponen konsep diri yang harus kita miliki itu self ideal. Jadi kita tuh harus ketahui self ideal tuh seperti apa ya, yang kita harus punyain tuh yang idealnya misalnya kita harus bisa menjadi karakter yang jujur. Itu idealnya tuh. Jadi kamu harus bisa mencapai itu. Gitu. Jadi komponen yang pertama adalah self ideal. Kalian harus tahu dulu, kalian mau diri kalian tuh idealnya seperti apa? Sepantasnya kalian tuh menjadi diri yang seperti apa gitu. Oke, bisa dipahami self ideal? Bisa. Komponen yang kedua ada self image. Self image. Coba, self image apa?
Image. Self image. Penampilan. Bisa, tapi kurang tepat. Ada yang lain? Image. Self image, atau kita memandang diri seseorang itu image-nya kan seperti apa ya? Jadi image adalah sebuah perilaku yang mencerminkan citra seseorang. Jadi citra diri. Self image itu citra diri kita. Dipandang seperti apa sih kita? Atau kita memandang orang lain itu seperti apa sih citranya, gitu kan? Nah, di sini kenapa masuk ke komponen diri? Jadi kita tuh harus bisa membangun citra diri kita itu yang baik. Jadi jangan sampai orang lain menjudge kita atau memandang kita mempunyai citra diri yang kurang baik, seperti itu. Jadi tantangannya adalah bagaimana membangun image yang baik. Membangun image yang sesuai dengan self ideal yang kalian mau tadi, gitu. Oke, bisa dipahami sampai sini? Bisa ya. Yang ketiga ada self esteem atau harga diri. Kira-kira gimana tuh? Kenapa masuk ke komponen konsep diri? Self esteem atau harga diri. Agar tidak direndahkan oleh orang lain. Agar tidak direndahkan oleh orang lain. Betul. Saat kita memiliki konsep diri yang matang, otomatis kita bisa mempertahankan diri kita. Misal, Alfred itu senangnya di olahraga, kesenian kurang menguasai gitu ya. Saat kamu sudah paham itu, saat kamu sudah percaya itu, insya Allah kamu bisa mempertahankannya. Jadi saat ditanya, kenapa kamu nggak ikut lomba baca puisi? Ya karena kemampuan saya ada di basket misal. Kamu bisa mempertahankan itu tuh. Jadi kamu tidak diremehkan. Karena kan ada kemampuan lain yang kamu miliki. Itu kalau kita sudah punya konsep diri. Kalau belum, kenapa Alfred tidak ikut cipta puisi? Gitu kan? Karena kita belum tahu nih apa sih kemampuan kita selain itu. Gitu. Jadi itulah kenapa kita harus mengetahui konsep diri. Akan bisa dipahami sampai sini? Bisa. Jadi tadi ada 3 komponen dalam konsep diri. Yang pertama, self ideal. Yang kedua ada self image. Yang ketiga ada self esteem, ya, atau harga diri. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu dari 3 poin tadi? Ada yang masih kurang dipahami deh, Bu? Kok nyambung ya ke konsep diri kita? Ada nggak? Ada nggak? Cukup semua dari ketiga poin? Oke. Lanjut. Di sini juga ada 2 jenis dari konsep diri. Konsep diri bukan hanya yang positif, tapi ada juga yang negatif. Kalau yang positifnya tentu tadi sudah kita jelaskan ya, sama-sama ya. Apa aja kalau kita udah punya konsep diri, positifnya apa? Kita bisa percaya diri, kita bisa mempertahankan harga diri, kita bisa menentukan langkah kita selanjutnya. Selain itu, kita bisa mengembangkan citra diri kita. Itu yang positifnya ya. Kalau kita mempunyai konsep diri, kita pasti bisa mengembangkan bakat, minat, dan juga karakteristik kita diperbaiki. Tapi ternyata saat kita memiliki konsep diri, ada juga loh hal negatifnya. Apa kira-kira hal negatifnya? Apa? Pemalu. Kalau di positifnya ada percaya diri, apakah di negatifnya ada pemalu? Enggak ada. Mungkin akan berjomblang ya, karena kan positifnya percaya diri nih. Jadi negatifnya seperti mungkin tidak ada pemalu, tapi mungkin lebih ke terlalu percaya diri. Itu juga kadang percaya diri, kepedean teh tidak baik ternyata. Iya enggak? Iya, ternyata ada hal yang negatifnya juga loh saat kita terlalu kepedean, gitu kan?
Misalnya tadi kepedean, terlalu aku sih paling bisa misalnya, gitu ya. Itu semoga kita tidak memiliki sifat seperti itu. Yang kedua apa? Tidak mau kalah. Tidak mau kalah atau tidak mau dikritik. Karena merasa nih konsep diri saya mah sudah baik, saya sudah tahu bakat saya apa, minat saya ke ini, kamu tidak usah ikut-ikutan, gitu kan? Apalagi kalau lebih disayangkannya kalau yang kayak gitu tuh dilakukannya ke orang tua. Misalnya, mama aku mau pengennya masuk IPS. Aku udah tahu kok aku pengennya jadi apa. Gitu kan, sementara orang tua pengennya mungkin ke IPA, mengarahkan anaknya kan. Itu juga tidak boleh dilakukan ya, karena itu ternyata masuk ke konsep diri yang negatif. Coba tetap mendengarkan kritik orang lain, masukan dari orang lain. Barangkali konsep diri yang kalian miliki ternyata tidak selalu sesuai dengan keadaan di lapangan. Gitu. Oke, tadi 2 negatifnya. Ada lagi? Ada lagi? Merendahkan orang lain. Merendahkan orang lain. Ini yang paling menurut Ibu sangat harus dihindari, karena saat kita memiliki konsep diri itu ya, merasa aku udah paling tahu, saya sudah paling bisa, akhirnya merendahkan orang lain yang masih kebingungan, aku teh bakatnya apa, ya, aku teh harus gimana. Kadang kan kita malah merendahkan orang lain ya, si eta mah can naon-naon gitu kan, kadang si eta mah tinggalkeun weh gitu. Ya enggak? Terkadang pasti kalian pernah ada perasaan seperti itu kepada orang lain. Hati-hati, bisa jadi itu adalah konsep diri yang negatif. Jadi itu, selalu Ibu tanamkan pelajaran BK adalah pelajaran sambil berobat jalan. Berobat diri, ceda. Berobat jalan. Jadi apa yang Ibu sampaikan, pendapat kalian coba diresapi, apakah memang saya masih memiliki sifat ini ya? Apakah konsep diri saya sudah matang ya? Gitu. Ya, coba diresapi. Apa yang Ibu Puji bilang teh, udah saya miliki atau belum ya? Atau malah yang saya milikinya ternyata yang negatif. Gitu. Saat kalian menemui hal itu, kalau yang negatif Ibu harap bisa diperbaiki. Tapi kalau yang positif, ayo kita kembangkan selama kalian masih berproses, gitu, oke? Oke, dari kedua poin tadi, positif dan negatif, ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Ada? Tidak ada, kalau begitu Ibu yang bertanya. Oke? Kalau begitu Ibu yang bertanya. Kalau pertanyaannya dulu ya, kalau misalnya kalian sudah memiliki konsep diri, apa yang akan kalian lakukan dulu nih sebagai kelas 10? Ingat ya, kalian kelas 10. Untuk kedepannya atau kelas nanti naik ke kelas 11, apa yang akan kalian lakukan saat kalian sudah merasa punya konsep diri? Sekarang tanggal berapa? 4, absen nomor 4. Siapa absen nomor 4? Alfred. KM kita bersama. Alfred. Apa Fred? Kalau kamu sudah punya konsep diri, misalnya Sadar diri, Bu. sadar Diri. diri. Untuk apa sadar diri? Untuk lebih baik ke depannya. Untuk lebih baik ke depannya. Langkahnya untuk mengembangkan konsep yang udah kamu punya apa? Apa? Misal target terdekat kan memilih jurusan ya. Ya. Misalnya apa tuh? Lebih fokus lagi, Bu. Lebih fokus untuk Mencapai tujuan. mencapai tujuan dengan memilih Jurusan. yang sesuai sama konsep diri Alfred, gitu ya. Ya. Tadi nggak ada yang mau ditanyain, tapi saat Ibu bertanya masih bingung, ya. Oke, satu lagi. Pertanyaannya masih sama. Alfred tanggal lahirnya berapa? 20, absen 20? Absen 20 M. Abdul Rahman. Sebelah sini lagi. Abdul Rahman, kalau misalnya Rahman sudah punya konsep diri nih, langkah apa yang akan Rahman lakukan?
Apa tuh? Ayo, tidak perlu takut. Bentar, Bu. Oke. Meneruskan konsep diri sendiri. Meneruskan konsep diri sendiri. Jadi tetap melanjutkan, gitu ya. Oke. Tadi sama pertanyaannya, terdekat kalian targetnya itu memilih jurusan ya di kelas 11. Nah, saat udah punya konsep diri, maka kamu akan melakukan Pengembangan lagi untuk menjadi lebih baik. menjadi lebih baik. Oke, tepuk tangan dong buat Alfred dan Rohman. Oke, jadi itu ya. Jadi itulah alhamdulillahnya dari dua tadi teman kita sudah hampir mengetahui lah langkah yang harus kita lakukan saat mempunyai konsep diri ya. Jadi tadi yang negatifnya semoga tidak dilakukan dan yang positifnya dikembangkan. Ada yang mau memberikan pandangannya tentang konsep diri? Satu orang. Sebelum Ibu tutup. Jam Ibu sudah habis ya, Fred? Jam 2. Ada nggak satu orang yang mau memberikan pandangannya atau pendapatnya tentang konsep diri yang sudah kita bahas bareng-bareng nih? Konsep diri itu gini-gini, Bu. Ada 3 komponen dalam konsep diri dan 2 jenis dalam konsep diri, misalnya. Tidak ada? Tidak ada. Abdul Rahman, tanggal berapa ulang tahunnya? Tanggal 3. Siapa tanggal 3? Aksya. Oke, Aksya. Tadi, apa pendapat Aksya setelah mempelajari tentang konsep diri? Ayo, pendapat Aksya aja, nggak apa-apa. Ayo. Pendapat Iya. Aksya mau milih bantu teman? bentar Bu, mikir. Oke, masih mau berusaha. Bagus berarti ya, Aksya ya mau berusaha. Pendapat aku Enggak? sama yang pembahasan tadi Hmm? bisa menjadi diri sendiri yang lebih baik lagi untuk kedepannya, Hmm? mengembangkan diri yang negatif menjadi positif Oke. dan memperbaiki diri buat kedepannya jadi lebih baik daripada yang sebelumnya. Oke, tepuk tangan buat Aksya. Ya, jadi Aksya berpendapat setelah mempelajari konsep diri ternyata banyak sekali hal yang bisa dilakukan untuk memperbaiki diri sendiri gitu ya, dan banyak sekali juga hal yang bisa dikembangkan untuk memperbaiki diri sendiri gitu ya. Betul seperti apa yang Aksya katakan. Jadi dengan mempelajari konsep diri ini, Ibu harap kalian sudah mulai, yang belum tahu nih konsep dirinya apa, sudah mulai menentukan, saya teh arahnya mau kemana, saya teh minatnya apa, saya teh bakatnya apa. Dengan sudah tahu, nanti kan bisa dikembangkan. Kayak gitu. Oke? Minggu depan, Ibu pengen kalian bisa menuliskan 5 maksimal konsep diri kalian atau apa yang kalian ketahui tentang diri kalian. Disimpan, besok minggu depan kita akan bahas. Ya? Nanti kita akan bahas misalnya. Salam. Sudah? Sudah, Ibu. Oke, silakan duduk. Almira, konsep dirinya apa yang sudah dimilikinya? A, B, C, D. Kita akan bahas gitu. Oke? Bisa ya? Minggu depan sudah ada ya?
Oke. Karena waktu sudah habis, jadi kita cukupkan untuk hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan bisa diterima dan bisa menjadikan pembelajaran untuk kalian sehari-hari. Oke? Ada yang bertanyakan dulu sebelumnya? Tidak ada ya? Cukup ya? Oke, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, apa? Oh iya, nggak apa-apa, udah. Ibu nggak harus ngomong lagi. Nggak. Oke.